mereka desak, saya kan baru bilang, itu Alkitab, kitab suci kami. Saya sering beli buku Alkitab untuk mereka. Karena saya ajari mereka, ini bukan buku suci, buku biasa. Ini buku pengetahuan. Kalau mereka sudah dapat, mereka telepon, SMS, Pak, di halaman berapa yang soal itu? Karena mereka nggak bilang ayat atau pasal. Ini hebatnya Alkitab, saudara. Kalau keluarga harmonis, Alkitab semua contoh. Nanti mulai hari ini, kalau sudah baca Kidung Agung dengan hikmat Tuhan, akan ketemu kedahsyatan. Kagum bukan kalau lihat begini? Hebat sekali. Bagian terakhir, suami istri itu adalah dua pribadi yang sampai kapanpun juga tidak akan pernah sama. Selalu ada perbedaan, jangan lupa. Nah, perbedaan ini jangan dijadikan alasan. Efesus 4, bagian terakhir, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Saudara, tiap kali saudara baca Alkitab ada kata sesama anggota, anggota tubuh, itu pasti suami istri. Lihat ayat ini, suami istri. Satu-satunya hal yang sangat menyakitkan dalam hidup ini, bukan usaha bangkrut, bukan mobil kecelakaan, rumah terbakar, tidak. Hal yang paling menyakitkan di dunia, kalau istri didustai suami atau suami didustai istri, ya atau tidak, itu sakit sekali. Maka itu firman ini berkata, suami istri buang dusta. Kapan kita berdusta? Ketika ada dosa dalam hidup kita, pasti ada dusta. Kita sesama anggota. Roh Kudus ngajar saya begini, ilustrasi. Mari saya beri contoh. Sesama anggota. Saudara, dalam biologi atau anatomi tubuh manusia, saya tuh paling kagum dengan saraf refleks. Tahu saraf refleks? Gerak refleks. Wah, itu cepat loh saudara. Saya tuh baca buku tentang itu tuh kagum. Jadi peredaran darah kita dari jantung turun sampai ke ujung ibu jari kaki, balik sampai ke ujung kepala, kembali ke jantung. Itu semua orang kecepatannya sama, 21 detik. Kurang dari itu orang yang nggak sehat, kecepatan dari itu orangnya pun sakit. Jadi orang tinggi, orang pendek sama, 21 detik. Hebat Tuhan itu. Nah, refleks juga begitu. Misalnya, kalau ujung ibu jari kaki kita kebakar, ada api kita injak nggak sadar, mata kan nggak lihat, itu refleks. Maka syaraf akan berkata, panas. Nah, panas itu dibawa jalan oleh syaraf dari ujung ibu jari kaki, ngelewati telapak kaki, betul, ngelewati mata kaki, ngelewati betis, lutut, paha, pinggul, punggung, pundak, leher, sampai kepala. Nah, begitu sampai kepala panas, ini cepat, panas, tarik. Berita tarik itu turun lagi dari kepala ke leher, ke pundak, ke punggung, ke pinggul, kok terus sampai bawah. Nah, bayangkan kalau orang itu sarafnya refleks Jawa. Ngerti maksudnya refleks Jawa? Begitu keinjak panas, panas. Pelan sekali panas, pelan. Sampai ke otak diolah itu panas. Oh iya, tarian. Tarik turun lagi. Keburu mateng itu jempol. Ngerti ilustrasi ini, Ustaz? Nah, sekarang kalau ada dusta di sesama anggota tubuh ini, karena begitu panas diterima di ujung jempol kaki, dia ngelewati berapa bagian tubuh, misalnya sampai di paha, banyak dusta. Nggak panas kok, nggak panas. Maka sarafnya balik, nggak panas. Ngerti ilustrasi ini? Kalau pernikahan kita ada dusta, hancur rumah tangga. Mari kita periksa pernikahan kita. Seperti apa? Matius 18 ayat 19. Mengapa setan begitu membenci pernikahan? Ayat 20. Sebab di mana ada, baca, 2 atau 3 orang. Nah, itu salah terjemahnya. Soalnya begini. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga. Itu terjemahan yang harusnya.
Nah, kalau disebut ayat 20 Matius 18, sebab di mana ada dua orang, maka harus kembali ke ayat 19. Siapa dua orang itu? Suami istri. Kalau suami istri, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa mereka? Anak-anak. Papa, mama, dua orang. Tambah anak-anak, orang-orang ketiga. Berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hampir semua kebaktian acara rohani, ayat ini disebut dulu oleh pemimpin pujian. Saudara kita, kalau 2-3 orang aja berkumpul, Yesus sudah. Apalagi kita lebih dari 2-3. Artinya, kalau 2-3 aja Yesus sudah. Kalau lebih 2-3, berarti Yesusnya lebih banyak hadir. Bukan begitu. Bukan itu artinya. Artinya ada. Ternyata kehadiran Tuhan itu bukan di kebaktian, bukan di pasar, bukan di mana-mana. Satu, kalau ada seluruh keluarga berkumpul bersama-sama. Papa, mama, anak-anak. Pertanyaannya, kalau Yesus itu hanya hadir di keluarga yang harmonis, saudara bisa bayangkan, Senin sampai Sabtu di rumah itu aman, sukacita, bahagia, tertawa, makan enak. Saudara tahu kalau minggu ke gereja, masing-masing kita bawa Yesus dan surga. Hebat nggak? Tapi masalahnya lain. Senin aman, Selasa geger, Rebu aman, Kamis kebu-kebuan, Jumat aman, Sabtu nih abuh kabeh. Sabtunya babak belur. Minggu ke gereja jadi orang munafik. Senyum. Ayo senyum. Loh, senyum kok diperintah. Ayo senyum. Lihat orang itu kita ke gereja. Betul nggak? Ayo ngaku. Gereja senyumnya terpaksa. Coba senyum terpaksa nggak enak. Nggak enak senyum terpaksa gitu. Ulang ronde berikut lanjut. Saudara, maka yang muncul kemunafikan dalam hidup kita. Orang tua yang munafik, anak-anak nek, catat ini saudara. Anak-anak itu nek kalau lihat papa mamanya basa-basi. Di luar rumah gandengan, senggol-senggolan. Di rumah gelut nggak karu-karuan. Maka itu kenapa anak-anak nggak pernah hormat pada orang tua. Karena kita pemain sinetron pasaran. Ya betul nggak? Bertobat suami istri yang rajin bertengkar itu. Membuat anak-anak tersiksa. Saudara. Kalau di luar gereja, wah doanya rohani. Tanggal 5 Desember yang lalu, saya termasuk salah satu promotornya. Gramedia se-Indonesia launching satu buku yang hebat. Saya minta saudara baca buku itu. Judulnya The Shack. Shack itu S-H-A-C-K, bahasa Indonesia sekarang. Itu buku rohani yang bagus sekali. Saya baca itu menangis tertawa. Itu novel, bukan buku rohani. Di Amerika sudah laku sejak terbit itu 7 juta kopi, saudara. Saya ingin saudara semua menggunakan sistem ini. Belajarlah memberi hadiah apa saja. Hadiah buku. Ulang tahun, orang di rumah sakit, pindah rumah, apa saja. Belikan buku, termasuk orang menikah. Belikan buku. Buku itu kekayaan yang luar biasa. Kisah itu dimulai dari seorang anak yang lihat bapaknya aktivis gereja. Kalau di gereja rohani, tapi di rumah rohana, saudara. Bapaknya kejam betul. Dia sakit hati, dia kecewa dengan Tuhan. Nah, di buku itu dituliskan bagaimana Tritunggal Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus itu hadir sebagai manusia biasa dan diskusi dengan anak itu. Wah, menarik sekali. Baca. Buku itu sengaja untuk umum supaya orang-orang tahu siapa Papa di surga. Cek dulu ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Jadi kemunafikan orang tua buat anak-anak. Ayo kita jujur kepada anak-anak. Ini sebabnya setan membenci keluarga. Karena keluarga itu pusat surga di dunia. Kata-kata. Maka itu, ayo kita dalam keluarga, kita hidup sungguh-sungguh. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita